yaitu 7 tahun bertapa menyepi di hutan Gunung Kawi, dan kemudian yang 1 tahun adalah tapa ngerame dari berjalan di pesisir pantai dari pantai Serang Banten sampai pantai Banyuwangi. Tiba-tiba beliau dihampiri seseorang atau didatangi seseorang yang wajahnya sangat mirip dengan beliau. Satu sungai besar itu adalah Kali Glidik di tempat saya, dan beliau berada di sebuah pohon bulu yang berada di tengah kali tersebut, di tengah sungai besar tersebut, dan beliau katakan pemuda tersebut adalah Sunan Giri, kata beliau seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Supangat di channel Supangat Official. Semoga siapapun Anda yang di sana yang menonton video ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu dalam keadaan sehat, sukses, apapun yang direncanakan selalu berhasil. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan seperti apa cerita selanjutnya tentang seorang pertapa tersebut yang bertapa untuk yang kedua kalinya. Berangkatlah beliau ke Gunung Kawi. Beliau bertapa di Gunung Kawi, yaitu di daerah Malang. Beliau bertapa selama 8 tahun. Untuk yang bertapa yang kedua ini beliau bertapa selama 8 tahun, yaitu 7 tahun bertapa menyepi di hutan Gunung Kawi, dan kemudian yang 1 tahun adalah tapa ngerame dari berjalan di pesisir pantai dari pantai Serang Banten sampai pantai Banyuwangi. Kemudian berangkatlah beliau bertapa ke Gunung Kawi. Jadi beliau bertapa di sana selama 7 tahun, dan banyak juga kejadian-kejadian misteri yang dialami beliau saat bertapa yang kedua ini, yaitu salah satunya adalah burung perkutut. Bahwa burung perkutut ini selalu mengikuti beliau, jadi selalu menemani beliau menyepi atau bertapa. Itu satu. Jadi burung ini seolah-olah tahu bahwa beliau ini sekarang bertapa di Gunung Kawi. Entah ini burung yang sebelumnya atau burung lain, beliau pun juga nggak terlalu memahami, tapi yang jelas ada burung perkutut yang mengikuti beliau. Dan satu hal lagi, katanya beliau bercerita bahwa setiap minggu kesehatan beliau ini diperiksa oleh dokter, ada perawatnya, dan bahkan mereka membawa mobil. Dokter dan suster ke situ membawa mobil. Anehnya, apa iya di tengah hutan mobil bisa jalan-jalan ke tengah hutan? Dan saya rasa tidak, karena itu kemungkinan adalah makhluk-makhluk bangsa-bangsa halus atau bangsa jin, mungkin nggak tahu saya yang seperti apa sebenarnya. Jadi beliau cerita setiap minggu kesehatannya diperiksa. Dan kemudian setelah lama beliau di situ, tiba-tiba beliau dihampiri seseorang atau didatangi seseorang yang wajahnya sangat mirip dengan beliau. Tidak ada bedanya. Yang membedakan hanyalah matanya berwarna merah. Jadi kalau manusia biasa kan hitam, tapi kalau orang yang mendatangi beliau ini matanya berwarna merah. Tapi dia baik, dia santun. Kemudian beliau dituntun. Itu setelah lama beliau bertapa di situ, ya kurang lebih mungkin sekitar sudah 5 tahunan atau berapa. Kemudian beliau dituntun, digandeng tangannya, dituntun berjalan. Akhirnya tibalah beliau di sebuah dinding batu yang sangat tinggi dan sangat lebar. Dan disitulah terdapat nama beliau dan gelar beliau. Setelah 6 tahun bertapa, beliau mendapatkan gelar Eyang di situ. Tapi saya tidak menyebutkan nama beliau, saya tidak menyebutkan gelar beliau, biar saya saja yang menyimpannya. Dan akhirnya setelah beliau ditunjukkan nama yang berada di dinding batu tersebut, beliau mendapatkan mandat lagi dari orang tersebut. Beliau disuruh untuk melakukan tapang rame. Tapang rame itu
kata beliau adalah tapa bukan di tempat yang sepi melainkan berjalan. Jadi beliau harus berjalan dari pantai Serang Banten hingga pantai selatan Banyuwangi. Selama 1 tahun beliau berjalan di tepi pantai. Dan selama di tepi pantai beliau mendapat julukan, yaitu mendapat sebuah namanya adalah Mbah Gimbal. Ini saya kasih tahu namanya. Nama beliau adalah Mbah Gimbal. Bahkan pada suatu hari, yaitu di pantai di wilayah Jawa Timur, tepatnya di daerah saya ada satu pantai. Beliau cerita, karena saya berasal dari sana, ada salah satu sungai besar. Sungai besar itu adalah Kali Glidik di tempat saya. Dan beliau berada di sebuah pohon bulu yang berada di tengah kali tersebut, di tengah sungai besar tersebut. Beliau duduk di situ selama 7 hari beliau di situ. Dan di malam ke-7 beliau tiba-tiba didatangi seseorang, yaitu orang tua. Jangan di sini Mbah, ada yang mau lewat. Akhirnya beliau dituntun untuk ke tepi sungai. Setengah jam kemudian datanglah banjir besar. Banjir besar yang menghanyutkan pohon bulu tersebut. Pohon bulu yang ada di tengah sungai, pohon bulu besar yang ada di tengah sungai itu akhirnya hanyut. Dan kejadian itu adalah lahar dari Gunung Semeru yang menenggelamkan desa di daerah saya, yaitu Desa Wareng, yaitu sekitar tahun 80-an. Tepat jam 2 malam, lahar besar datang dan mengangkat kayu bulu, pohon bulu yang ada di tengah sungai tersebut. Dan setelah pagi harinya kemudian beliau terus berjalan sampai akhirnya sampailah selama 1 tahun, akhirnya sampai di Banyuwangi dan kemudian beliau pulang ke rumah. Setelah 1 minggu di rumah, ini ada kejadian lagi yang sangat misterius, yaitu setelah beliau di rumah selama 1 minggu, pada waktu sore sekitar habis asar, tiba-tiba datang seorang pemuda yang sangat gagah dan tampan. Pemuda ini seolah-olah tahu apa yang telah dilakukan sama beliau. Bahkan pemuda ini dengan mudahnya mengatakan apapun yang dilakukan beliau ini, seolah-olah pemuda ini tahu, apapun itu tahu. Akhirnya mungkin merasa tersinggung, si Eyang tadi ini sempat marah-marah. Jadi anak muda tersebut mau dipukul pakai batu bata. Jadi anak muda ini setelah mau dipukul pakai batu bata, ditahan sama anak muda tersebut. Dibilangnya, kalau Eyang nggak percaya sama saya, kalau Eyang pengen tahu siapa saya, nanti malam Eyang bertapa, bersemedi sambil berdiri di ruang tengah Eyang, dengan badan Eyang dibungkus pakai daun pisang kepok atau pucuk daun pisang kepok. Jadi Eyang ini disuruh semedi sambil berdiri di sudut kamar tengah, dengan badannya dibungkus pakai daun pisang kepok, atau kalau di Jawa itu gedang gajih. Nah, itu katanya. Kemudian pemuda ini pulang, langsung pergi saja, beliau tidak pamitan, langsung keluar. Kemudian si Eyang ini merasa penasaran dengan apa yang dikatakan oleh pemuda tersebut, maka dilakukanlah apa yang disarankan sama pemuda tersebut. Akhirnya beliau melakukan semedi atau ritual sambil berdiri dengan badannya dibungkus pakai pucuk daun pisang selama 1 malam. Dan disitulah beliau tahu siapa sebenarnya pemuda tersebut. Dan beliau katakan pemuda tersebut adalah Sunan Giri, kata beliau seperti itu. Dan bahkan kejadian anehnya lagi setelah pagi harinya beliau selesai melakukan ritual tersebut, datang lagi pemuda tersebut datang.
pemuda tersebut bilang sama Eyang, kamu sekarang sudah tahu kan siapa saya. Dan setelah pemuda tersebut adalah Sunan Giri, beliau kemudian dikasih tahu lagi atau disuruh lagi untuk lebih menyempurnakan lagi apa yang beliau lakukan. Kata Sunan Giri, beliau disuruh untuk setiap hari Jumat itu membersihkan masjid, mengisi air padasan, karena kalau dulu masjid kan pakai padasan, bukan pakai kran air sama kayak sekarang. Jadi air padasan harus diisi penuh, masjid dipel, dibersihkan, disapu, seperti itu kata Eyang. Jadi akhirnya setelah hari Jumat berikutnya beliau kemudian melakukan itu hingga 40 Jumat, berarti 40 masjid. Pada zaman dahulu masjid itu sangat jarang. Dan beliau terus berjalan, setiap ada masjid yang digunakan untuk sholat Jumat, beliau berhenti dari pagi. Kemudian beliau bersih-bersih di situ, membersihkan masjidnya, mengepel lantainya, mengisi air wudhunya. Kemudian beliau sholat Jumat di situ. Dan setelah selesai, kemudian diulanginya lagi hal yang seperti itu. Terus sampai 40 Jumat. Dan akhirnya setelah 40 Jumat, setelah 40 masjid yang beliau bersihkan, beliau pel, akhirnya beliau pulanglah ke rumah beliau. Dan hingga akhirnya sampai beliau menjadi orang yang dituakan, beliau menjadi orang yang sangat disegani, dan banyak orang-orang yang berobat ke tempat beliau atau datang untuk meminta nasihat dari beliau. Jadi begitulah perjuangan panjang beliau, dari mulai bertapa pertama 6 tahun, 7 tahun pertama, kemudian bertapa lagi 8 tahun. Itulah hasil daripada jerih payah beliau yang beliau lakukan. Dan itulah cerita saya di video kali ini tentang seorang pertapa yang pernah saya jumpai, yang pernah saya gurui, orang yang saya kagumi. Dan semoga siapapun yang menonton video ini bisa memetik hikmah daripada cerita saya, yaitu dimana tentang perjalanan seorang petapa, seorang yang ingin mendekatkan dirinya pada Tuhan, pada Gusti yang menguasai jagat ini, dengan caranya beliau sendiri. Dengan cara yang seperti itu beliau menyiksa dirinya selama 15 tahun bertapa. Dan setelah beliau di rumah, akhirnya beliau mendapatkan apa yang beliau inginkan, yaitu kesempurnaan hidup menurut beliau. Demikian saja cerita saya. Semoga siapapun yang menonton video ini selalu diberikan kesuksesan, apapun yang diinginkan selalu diijabah oleh Allah, dan selalu dalam kesehatan. Demikian video saya, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk share, like, dan pencet tombol merah.